Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalkan, nama saya Ronald. Saya lahir di daerah terpencil di suatu kota. Masa kecilku sangat menyenangkan, di mana setiap hari saya selalu bertemu dan bermain bersama teman-teman di seumuran saya. Di masa itu belum ada sama sekali yang namanya smartphone. Bukannya belum ada, mungkin ada 1-2, tapi saya rasa nggak ada. Karena itu tuh seingat saya di tahun 2000 sampai 2009. Tapi di balik itu, ketika saya mengingat masa-masa itu, menyenangkan rasanya ketika membayangkan masa-masa di mana sebuah pecahan genteng bisa menjadi sebuah permainan yang asik, sebuah kerikil bisa menjadi permainan yang menarik, dan sebuah sandal jepit bisa disulap menjadi sebuah gawang sepak bola atau permainan yang lainnya. Asik ya ketika membayangkan dulu di mana waktu sore hari menjadi waktu yang indah banget bagi kami, dan hari libur menjadi waktu yang benar-benar menyenangkan. Sungguh masa-masa yang pengen sekali saya ulangi, dan pengen masa-masa itu terulang lagi pada era sekarang, mana saya bisa melihat anak-anak memainkan permainan yang dulu saya mainkan bersama teman-teman pastinya. Mungkin rasanya akan seperti saya melihat diri saya waktu kecil. Mungkin kalian pernah merasakan hal yang sama dengan saya. Pengen kembali lagi di masa dimana belum ada smartphone atau handphone, atau maksudnya handphone Android atau iOS atau yang lainnya lah. Betul gak sih? Kalau memang benar, mungkin kalian merasa bahwa adanya teknologi canggih di era sekarang dampaknya ialah merebut kebahagiaan si kecil bermain, memangkas kreasi dengan anak-anak seusianya, dan membatasi kreativitas si anak. Benar gak sih? Kalau itu sih pandangan saya. Kalau kalian beda juga gak apa-apa. Tetapi jika boleh jujur nih, saya sekarang kasihan kepada generasi sekarang, dimana smartphone menjadi alat utama untuk dimulainya sebuah permainan. Bukannya iri, saya tidak iri sama sekali melihat mereka dapat memainkan smartphone di usia 8 tahun atau lebih, atau bahkan kurang. Tetapi saya justru kasihan melihat mereka. Kenapa sih bisa kasihan? Ya karena mereka gak bisa menikmati atau merasakan sebuah permainan yang maha asyik bagi saya dan menyenangkan, yang pada saat itu kalah dan menang bukanlah sebuah tujuan utama, kan tetapi keseruan dan keasikanlah yang kita cari. Memang benar, dulu kita gak mempedulikan sekali menang dan kalah. Yang pasti kita bisa bermain bersama teman, berasik-asikan. Kalah pun kita bahagia, menang pun kita sama bahagia. Karena inti dari sebuah permainan adalah sebuah hiburan. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, permainan yang tadinya
hanya mencari sebuah kebahagiaan. Ketika kalah bahagia, atau ketika menang kita bangga, itu sedikit-sedikit menjadi sirna. Karena saya melihat untuk sekarang, untuk ukuran permainan ialah kalah dan menang. Jika menang, kalian dibanggakan. Jika kalian kalah, maka kalian dianggap sampah. Adil gak sih kalau kayak gitu? Jika sebuah permainan yang seharusnya menjadi hiburan akan tetapi dijadikan sebuah ajang siapa yang lebih hebat. Boleh saja tolak ukurnya kalah dan menang, kan, tetapi pada tempatnya, seperti kompetensi, turnamen, atau yang lainnya. Akan tetapi jika hanya sebuah permainan, bagiku itu tuh tidak adil jika tolak ukurnya kalah dan menang. Bukankah hal seperti itu yang menjadi dan mengajarkan ke anak-anak bahwa hasil adalah sebuah tujuan utama dalam hal apapun, tanpa memperdulikan bagaimana caranya? Bukankah ini menjadi suatu yang berbahaya bagi kehidupan sekarang? Memang benar, adanya smartphone untuk anak-anak itu akan menjadi mereka akan mengetahui banyak hal, banyak informasi yang nanti akan mereka olah sendiri. Akan tetapi jika smartphone menjadi konsumsi yang berlebihan dan info yang didapat oleh si anak tidak dibarengi dengan penjelasan atau pemahaman dari orang yang lebih paham atau orang yang mengawasi tumbuh si anak, bukankah itu juga menjadi hal yang berbahaya bagi tumbuh si anak? Anak-anak, jika mereka terlalu nyaman dengan gadgetnya, smartphone-nya, atau handphone canggihnya, HP itu, smartphone itu, atau gadget itu digunakan hanya untuk hahaha, hanya digunakan dengan hahi semata, tanpa ada perubahan sampai di usia dewasa nanti, itu dapat mengakibatkan anak-anak cenderung ke gadgetnya atau ke smartphone-nya atau ke handphone-nya, sehingga kepedulian mereka hanya sebatas di dunia maya. Dalam kehidupan sosial mereka akan acuh. Bukankah itu yang berbahaya? Baik, mungkin sekarang dampaknya belum terasa, tapi ketika mereka beranjak tumbuh dewasa dan menjadi tokoh masyarakat, bukankah itu akan menjadi berbahaya untuk masyarakat di sekitar? Memang dapat menggunakan gadget, smartphone, yang lainnya berlebihan pada anak belum dapat dirasakan sekarang, tapi mungkin dampaknya akan kita rasa ketika mereka dewasa. Ya, itulah hal yang membuat saya merasa kasihan pada anak sekarang. Mungkin ketika mereka, anak sekarang, melihat kesenangan kita di zaman dulu, mungkin mereka akan menangis, pingin sekali ada di masa itu, masa di mana smartphone, handphone, Android atau kecanggihan teknologi belum merenggut kebahagiaan mereka. Ya,
Itulah sedikit curahan saya dan opini saya pastinya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.